Jiwa ketika tidur Allah angkat ini, ya. Nah pada saat itu jiwa terlepas dari sangkarnya gitu. Tapi tetap masih ada kaitan jiwa dengan jasad itu, sehingga kalau ngimpinya itu ngimpi diuber anjing misalnya, kadang-kadang ketika kembali kepada jasad kita bangun ngos-ngosan di sini. Makanya doanya kata Nabi apa kalau kita bangun tidur? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami, wa ilaihin nusyur, dan kepadanya lah kita kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man jahada fi sabilihi wa wala. Amma ba'du. Hadirin dan hadirat, pada kesempatan kali ini rupanya tadi banyak berbicara tentang jiwa, roh, ya. Ini juga menyempurnakan seperti yang sudah kita jelaskan minggu lalu, ya. Kalau nggak salah, ya, kita jelaskan secara singkat, ya. Untuk itu dalam kesempatan kali ini, ya, mau nggak mau saya juga ingin berbicara masalah ini. Hanya kita mau menyimpulkan, ya, artinya merangkum semuanya. Kita runut dari Al-Quranul Karim, karena ini masalah yang gaib, ya. Masalah yang gaib tentu nggak bisa kita kira-kira, ya. Itu sesuatu yang gaib, ya. Yang paling pas penjelasannya adalah oleh yang maha mengetahui yang gaib, alimul ghaibi wasyahadah, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kita lihat penjelasan dari Al-Quran dan bagaimana rangkaian ayat Al-Quran dengan ayat yang lain menjelaskan masalah ini, ya. Seperti yang kemarin kita jelaskan, bahwasanya Al-Quran itu di samping hudan linnas juga bayyinatin minal huda wal furqan, sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai penjelasan dari petunjuk tersebut, ya. Anda harapkan juga sebenarnya kalau setiap pengajian itu kita selalu, ya, bawa pulpen dan kertas, ya. Dulu sahabat Nabi itu dulu belum ada pulpen, ya. Apa saja setiap Nabi itu melafalkan ayat Quran, mereka berusaha menulis, sehingga ada cerita, Quran dulu ditulis di pelepah kurma, di batu, atau di tulang. Itu inisiatif mereka masing-masing, bukan para penulis wahyu. Kalau penulis wahyu menulisnya dalam kertas, ya, kertas zaman dulu, ya, yang simpel, ya. Masih dan kertas ini dalam Al-Quran disebutkan qirtas bahasa Arabnya. Jadi itu inisiatif sahabat, ya. Seperti kalau lagi ceramah gini, orang nggak ada mau nulis, nggak ada lembaran, nih, ambil aja, ada lembaran bekas apa gitu, makanan, kue, diambil ditulis. Seperti saking ghirahnya untuk mencatat apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Karena mencatat ini penting, ya, dari apalagi ngaji Quran seperti ini, ya. Kalau kita mau akrab dengan Al-Quran, kita catat. Sebab apa yang disampaikan tadi, Ustaz menyampaikan, saya terus nyatat. Ini akan menambah ingatan kita, dan apa yang kita catat nanti kita renungkan, tambah akrab dengan Al-Quran, seperti itu. Ulama mengatakan al-ilmu saydun, ya, wal kitabatu qaiduhu. Ilmu itu bagaikan binatang buruan yang ya bisa lewat depan kita, bisa kita lihat, tapi kita nggak bisa nangkepnya nanti. Dan nulis itu adalah sebagai pengikatnya, ya. Anda dulu waktu pesantren kita belajar kitab kuning, ya, belajar jurumiyah itu.
Kita tahu sendiri, kita kuning kadang-kadang titik komanya kagak ada zaman dulu ya. Apalagi nggak praktis gitu. Ketika kita belajar ini nahu, pembagian misalnya i'rab, ini nggak susah nih pelajarinnya nih. Aneh ringkas, bikin skema alamatul i'rab, alamat rofa apa saja, bikin skema, terus di bawahnya keterangannya apa saja, alamat rofa, dhammah, kemudian alif, kemudian wawu dan seterusnya. Ya, alamat nasab apa. Itu kita tulis, maksudnya kita mau bikin skema biar rapi gitu. Nanti kalau udah rapi kan enak ngapalnya gitu. Ditulis berkali, ini kurang bagus, bikin lagi. Setelah selesai, ini rapi nih. Nggak taunya udah kita hafal. Jadi niatnya tadi mau nulis bikin rapi supaya ngapal. Tapi ternyata belum kita ngapal udah hafal karena kita tulis berulang kali seperti itu. Ternyata Allah Subhanahu wa taala berikan indera kita ini adalah membantu untuk bisa kita menghafal. Ya, indera penglihatan, pendengaran seperti itu. Ini juga setiap hari Minggu saya ngajar di setiap bulan di tempat ibu saya itu dulu ngajar kitab Nasaihud Diniyah. Ada murid, ada Kiai Naim di samping kita ini buta. Apa yang aneh baca itu dari kitab Nasaihud Diniyah, kita terangin. Kita dulu walaupun di pesantren Sukabumi ngerti bahasa Sunda tapi kurang lancar kalau buat bicara ya. Nah di Cisarua kan orang Sunda semua. Kita terangkan, baca bahasa Arabnya terangkan. Setelah selesai kita suruh Kiai Naim ini suruh nerangin apa yang Anda terangkan pakai bahasa Sunda, diterangin pakai bahasa apa yang kita terangkan bahasa Indonesia supaya diterangin pakai bahasa Sunda supaya lebih paham lah. Ternyata dia apa yang saya terangin itu hafal semuanya, padahal dia buta ya, buta. Jadi bagaimana Allah Subhanahu wa taala ketika kita indera kita semuanya ini lengkap, itu daya tangkapnya dibagi-bagi semuanya ya, ada mata sebagian ya, indera perasa sebagian, telinga sebagian. Tapi ketika salah satu indera kita ya ada yang hilang ya, buta seperti kayak Naim tadi, maka sensitivitasnya dialihkan rupanya kepada indera pendengarannya itu, sehingga apa yang saya terangkan pakai bahasa Indonesia, ya Allah kok dia bisa hafal gitu, padahal kita terangkan setengah jam seperti itu, tapi dia bisa ulangi dari awal sampai akhir ya, dalam bahasa Sunda seperti itu. Ini ini adalah bagian dari rahmat Allah dan keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada makhluk yang namanya manusia ya. Oleh karena itu penting dicatat ya. Jadi nanti di sini tadi dari apa yang sudah dibahas ya, saya kumpulkan ya. Ada beberapa firman Allah Subhanahu wa taala di dalam apa yang dibahas tadi tentang ruh maupun nafas. Kita ketahui seperti yang minggu lalu kita katakan ya, bahwasanya memang manusia ini terdiri dari jasad ya, kemudian juga nafas, jiwa dan ruh ya. Dan sudah diterangkan bagaimana ruh itu datangnya dari Allah ya. Nafas semua juga ya, sifatnya ruh itu atas, kalau jasad ini sifatnya bawah ya, karena diciptakan dari tanah. Dan juga ada jiwa, dan jiwa yang tadi sudah diterangkan bagaimana yang akan mempertanggungjawabkan amal kita ya, adalah nanti jiwa kita. Tapi bukan berarti hanya jiwa yang diazab ya, tapi juga jasad pun nanti termasuk yang diazab. Nanti kita lihat ayat-ayat Al-Qur'annya ya. Allah Subhanahu wa taala pertama di sini kita baca dalam surah Al-Hijr. Ya tadi di dalam alam gaib ya, sebelum kita dilahirkan sudah diterangkan oleh Ustaz Husain bagaimana pada waktu itu jiwa diminta persaksian oleh Allah Subhanahu wa taala ya tadi ya.
Nah, di dalam surah Al-Hijr Allah Subhanahu wa taala terangkan bagaimana penciptaan manusia. Penciptaan manusia. Ini Al-Hijr kita baca dari ayat 26 ya, boleh sampai ayat 31 ya, seperti itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana min shalsalin min hama'in masnun wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Sungguh kami telah ciptakan manusia min shalsal, dari tanah keras seperti tembikar gitu, min hama'in masnun, dari yang berasal dari lumpur yang hitam ya, yang terbentuk. Ini semuanya bagian dari tanah ya. Ya, terkadang Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia dari min turab ya, dari debu seperti itu. Itu semuanya bagian dari tanah. Ini prosesnya ya. Ini prosesnya ya, tentunya dari tanah, kemudian tanah yang berair, kemudian ya dikeringkan, kemudian itu kalau kita analogikan dengan yang alam kita sekarang ya. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala menciptakan ya, dengan kekuasaannya itu tercipta dengan cepat ya. Wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum, dan jin ya telah kami ciptakan sebelumnya ya, jin sudah lebih dahulu diciptakan ya, min naris samum, dari api yang panas. Wa idh qala rabbuka inni khaliqum wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basharan min shalsalin min hama'in masnun. Ya, tadi kata idh ya, ada kalimat seolah-olah yang dibuang di sana, yaitu wadhkur, dan ceritakanlah ya, idh qala, atau sebutkanlah ya, atau ingatkanlah ya. Tatkala Tuhanmu berkata kepada para malaikat, sungguhnya aku menciptakan manusia min shalsalim min hama'in masnun, dari shalsal, dari tanah keras tadi yang berasal dari lumpur yang lumpur hitam yang dibentuk, yang terbentuk. Fa idza sawaituhu, ketika aku sempurnakan bentuknya, dimana diciptakan kemudian disempurnakan. Kalau proses manusia diciptakan dari saripati tanah ya, dari terjadinya pembelahan di dalam rahim itu setelah bertemunya sel telur dan sperma ya, kemudian sempurna ya, disempurnakan bentuknya. Fa idza sawaituhu, ketika aku sempurnakan ya, disempurnakan di sini yaitu bagaimana juga jiwanya ditanamkan di sana ya. Wa nafsi wa ma sawaha, seperti tadi Ustaz Husain sudah sebutkan, demi jiwa dan penyempurnaannya. Jadi pada saat Allah katakan disempurnakan itu, yang asalnya jasad dibentuk, kemudian Allah Subhanahu wa taala tanamkan jiwa tersebut, terus wa nafakhtu fihi min ruhi, dan aku tiupkan padanya dari rohku ya. Jadi setiap manusia ini itu mendapatkan ruh dari Allah Subhanahu wa taala. Ruh ini dari Allah Subhanahu wa taala, yang waktu itu kita gambarkan, analogikan ya. Analogikan saja bagaimana jasad ini seperti perangkat keras. Kalau kita laptop ya, atau robot gitu, perangkat kerasnya ini jasad. Kalau nafasnya itu adalah perangkat lunaknya, softwarenya. Kalau ruh itu powernya ya, seperti itu. Setiap orang ya memiliki itu semua, tapi ya kalau orang yang beriman itu tambah powernya lebih hebat lagi. Nabi Isa lebih hebat lagi ya, seperti itu. Kan Allah tiupkan ruh ya, spesial itu ya. Nah ini fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un, kemudian para malaikat semuanya sujud kepada Nabi Adam. Ini penciptaan manusia yang pertama ya, yang mana di samping itu, di samping tadi terdiri dari jasad, nafas dan ruh, bagaimana Allah Subhanahu wa taala ya
menanamkan pada diri manusia, yaitu kemampuan untuk mensimulasikan sesuatu, kemampuan untuk merumuskan sesuatu, kemampuan untuk menamai sesuatu yang Allah sebutkan dengan wa'allama adamal asma'a kullaha. Jadi Allah ajarkan Nabi Adam, bukan kayak ngajarin saya, kita ngajarin murid misalnya, diajarin gini, tapi maksudnya ditanamkan bagaimana kecerdasan pada diri manusia. Sebab kalau diajarin, Nabi Adam diajarin, malaikat nggak diajarin. Terus ditanya, diuji apa yang diajarin, tanya malaikat, apa ini? Nama ini semuanya apa? Malaikat nggak bisa jawab, orang nggak diajarin. Tapi Nabi Adam bisa menyebutkan semua. Nah itu nggak adil namanya. Kok Nabi Adam diajarkan, malaikat tidak, kemudian ditanya malaikat, bisakah kamu sebutkan ini semua benda-benda yang ada di sini? Tapi yang dimaksud di sini adalah bagaimana Allah mengajarkan kepada, menanamkan kepada Nabi Allah Adam kemampuan untuk merumuskan sesuatu, menamai sesuatu, menformulasikan sesuatu. Itu pengertian wa'allama adamal asma'a kullaha, itu dalam surah Al-Baqarah kan disebutkan. Allah ajarkan bagaimana Nabi Adam al-asma, asma itu dari kata ism, nama, tanda, rumus juga kan seperti itu. Jadi ini manusia ada kemampuan itu, dan kemampuan ini secara genetik terus berturun kepada kita. Kita kan nggak tahu asalnya ini gunung apa, ini pohon apa. Itu kan penamaan kan siapa yang namain kan? Kita kan namakan. Manusia yang menamakan itu. Apa benda-benda ini semua. Dulu ada benda-benda yang baru diciptakan, kita nggak tahu namanya apa. Yang baru direkayasa oleh manusia, tapi manusia yang bikin nama itu semua. Itu kemampuan ini adalah termasuk merumuskan sesuatu. Itu adalah kemampuan yang Allah sudah tanamkan. Juga bagaimana menjelaskan sesuatu, wa'allamahul bayan dalam surah Ar-Rahman tadi yang sudah dijelaskan. Kembali kepada tadi, jadi bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah ciptakan manusia seperti itu. Jadi 3 unsur tadi. Dan dimana ketika nanti waktu manusia meninggal, tentunya ketika diciptakan kita di dalam rahim ibu kita itu ditentukan ajalnya, artinya batas kadaluarsa jasadnya ini sampai berapa tahun, berapa tahun ajalnya. Ini ada ajalum musamma, artinya ditentukan ajalnya sampai berapa tahun dia bisa hidup di dunia dengan organ-organ yang Allah Subhanahu wa Ta'ala siapkan. Nah ini tentunya misalnya ditentukan ajalnya itu 100 tahun. Manusia bisa hidup sampai 100 tahun. Tentunya dengan syarat dia melaksanakan segala sesuatu ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia hidup sehat, dia taat kepada Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jiwanya tenang, sering berinfak, saling berbagi kepada sesamanya, karena sehingga jiwanya itu tidak tertekan, kemudian hidup sehat, dia sering berolahraga, bergerak seperti itu, dan menjaga kesehatannya, tidak makan makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun makanan-makanan yang membahayakan dirinya, karena itu juga dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia bisa mencapai umur yang panjang, tapi kalau sebaliknya, kalau dia tidak dia bisa mencapai umur ajal yang ditentukan, ajal maksimal, tadi ajal musamma itu ajal maksimal, seperti kalau pabrik bikin produk kan pasti ada ditentukan, nenek bisa kuat sampai berapa tahun, pabrik farmasi juga bikin obat, ini kadaluarsanya sampai sekian bulan misalnya,
atau sekian tahun, tapi dengan syarat naroknya obat ini di tempat yang suhunya yang sesuai, jangan terbuka. Kalau kita nggak ikuti petunjuknya, ya nggak mencapai target yang dicapai itu. Nah ini tentang umur manusia ini. Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zumar menerangkan hal ini ketika makhluk jiwa manusia ini dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat 42. Ini juga sebanding dengan nanti ya, karena ayat Quran saling menerangkan di ayat 60 dari surah Al-An'am. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alaiha al-maut wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Allah lah yang menahan jiwa-jiwa manusia hina mautiha, ketika dia mati. Wallati lam tamut fi manamiha, dan juga Allah menahan jiwa ya orang yang belum mati ketika dia tidur. Ya. Jiwanya itu ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dikeluarkan dari jasadnya. Jadi jiwa kita ini ada di dalam jasad kan, ya, melihat sesuatu, alat-alat yang ada di jasad ini. Kita melihat sesuatu melalui mata, mendengar sesuatu melalui telinga. Masing-masing ini ada keterbatasan. Jasad kita memiliki keterbatasan. Telinga mendengar hanya pada frekuensi 20 sampai 20 Hz. Di bawah 20 Hz tidak bisa kita dengar, di bawah 20 kHz tidak bisa kita dengar. Ada makhluk lain yang bisa dengar, seperti kelelawar itu, ya, dia gunakan telinganya tajam sekali sehingga dia mengeluarkan suara, ya, dia bisa dengar suaranya itu, sehingga walaupun matanya tidak ngelihat, dia bisa menghindar dari benda-benda yang di hadapannya seperti itu. Jadi memiliki keterbatasan. Mata juga memiliki keterbatasan. Kalau tidak ada cahaya kita nggak bisa lihat kan, walaupun mata kita sehat. Ini keterbatasan. Nah, jiwa ketika tidur Allah angkat ini, ya. Nah, pada saat itu jiwa terlepas dari sangkarnya gitu. Maka jiwa bisa melihat, ya, nggak terbatas penglihatannya, bisa ke masa lalu, bisa ke masa depan. Ke masa lalu, ya, terkadang dia ngimpi, ya, ngimpi masa lalu, dia masih kecil, masih main mandi di kali seperti itu. Kok bisa begitu? Iya, karena nafas ini terlepas dari jasad, maksud saya. Kemudian kadang-kadang ke masa yang akan datang yang belum dialami oleh jasadnya, sehingga ada orang kadang-kadang pergi suatu tempat, kayaknya sepertinya saya udah pernah deh kesini, padahal dia belum pernah. Kalau nggak tahunya dia mimpi waktu itu, ya. Jadi jiwanya sudah mencapai suatu tempat yang belum dicapai, dia sudah ke sana. Ini yang Allah katakan. Jadi bagaimana jiwa itu, ya, meninggalkan jasadnya, tapi ruhnya tetap ada, jasadnya tetap. Oleh karena itu kita masih bernapas, masih apa? Ya, masih berbolak-balik kalau lagi tidur kan. Dan ketika jiwa itu, tapi tetap masih ada kaitan jiwa dengan jasad itu, sehingga kalau ngimpinya itu ngimpi diuber anjing misalnya, kadang-kadang ketika kembali kepada jasad kita bangun ngos-ngosan di sini, ya, seperti itu. Ini apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan seperti itu. Ini Allah tahan jiwa ini sama seperti orang mati, cuman bedanya kalau orangnya mati nggak dikembalikan lagi jiwa ini, nafas ini ke dalam jasadnya, enggak. Tapi kalau orang yang belum mati, belum memang ajalnya, dikembalikan lagi, ya, sehingga dia bangun, jasadnya udah, ya, jiwanya sudah ada di jasad lagi, seperti itu dia bangun, ya. Makanya doanya kata Nabi apa kalau kita bangun tidur? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami,
Wa ilaihin nusyur, dan kepadanya lah kita kembali. Ini setiap kali kita tidur sebenarnya ini adalah peringatan, ini kita bakal mati, begitu. Ya. Jadi Allah tahan ini, fayumsikul lati qada 'alaihal maut. Allah tahan, Allah memang orang yang memang Allah sudah tentukan dia bakal mati situ. Wa yursilul ukhra ila ajalin musamma, dan Allah akan lepaskan lagi, arti masukkan lagi ke jasadnya, ya, sampai waktu yang tertentu, ajal musamma, ajal yang ditentukan. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Sungguhnya pada demikian itu terdapat tanda-tanda bagi orang yang mau berpikir. Al-Qur'an ini menginformasikan sesuatu, ya, sesuatu yang kadang-kadang yang gaib, ya, karena berita Al-Qur'an ini adalah valid, ya, sesuatu yang lebih pasti dari ilmu pasti. Oleh karena itu kalau kita berpikir, kita akan bertambah ilmu, ya. Makanya kalau kita sering akrab dengan Al-Qur'an, pengetahuan kita akan bertambah, karena semuanya berita valid yang kita dapatkan. Yang sama seperti ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan surah Al-An'am ayat 60, huwallazi yatawaffakum bil-laili. Dialah yang mewafatkan kalian di waktu malam. Itu peristiwa tadi tidur itu sama seperti peristiwa orang mati, di mana nafas jiwa itu berpisah dengan jasad, ya, berpisah dengan jasad. Wa ya'lamu ma jarahtum bin nahar thumma yab'atsukum liyuqda ajalum musamma. Kemudian Allah bangkitkan lagi, bangunkan lagi dari tidur untuk apa? Menghabiskan ajal yang tertentu tadi. Tsumma ilaihi marji'ukum, kemudian kepadanya lah kalian akan dikembalikan. Ini proses ini juga sama seperti proses kematian. Ketika seorang mati itu, ya, di mana kematian, ya, itu memang jasadnya lah yang sudah istilahnya tadi kalau kayak obat bilang udah kadaluarsa, ya, banyak sakit, udah apa, atau memang misalnya ada yang matinya dibunuh seperti itu, ya, arti karena organnya sudah tidak, hardware-nya itu sudah nggak bisa menjalankan fungsi kehidupan, maka, ya, ini berpisahlah nafasnya. Nah, ketika berpisah nafas dengan jasad sama tadi, ketika orang meninggal itu, ya, jiwanya dicabut, istilahnya kita bilang dicabut rohnya. Sebenarnya jiwa itu yang dicabut dan juga rohnya hilang, ya, sama, ya. Ketika dicabut keluar dari sangkar ini, sangkar tubuh, itu pada saat itulah sama ketika kita tadi, ketika tidur diangkat. Ini diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mu'minun, hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un. Al-Mu'minun ayat 100. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un, sehingga apabila datang kematian kepada salah seorang di antara mereka, dia mengatakan rabbirji'un, ya Allah kembalikan aku. Nah, ketika ini biasanya dicabut itu memang pelan-pelan, ya. Jadi ketika dicabut ini sudah ke atas, udah terbuka pada waktu itu, nafas kita, jiwa kita sudah melihat alam gaib. Nah, pada saat itu pengen dikembalikan, rabbirji'un, ya Allah kembalikan. Karena kalau udah ngelihat alam gaib kan udah, ya benar nih, ternyata apa yang diberitakan oleh para rasul, kita harus beriman, ya, kita harus beramal soleh untuk mempersiapkan bekal nanti di akhirat, kenyataan semuanya itu. Sehingga pada saat itu orang yang tidak berbekal, nggak bersiap diri dari ketika di dunia, baru nyesal pada waktu itu. Rabbirji'un, ya Allah kembalikan aku ke dunia. La'alli a'malu salihan fi ma taraktu, agar supaya aku beramal soleh, tidak seperti apa yang dulu aku tinggalkan. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha, sekali-kali tidak, nggak mungkin itu. Innaha kalimatun huwa qailuha, itu adalah ucapan-ucapan yang dia ucapkan, ya, alasan penyesalan yang tidak ada gunanya. Wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, di belakangnya sudah ada barzakh, artinya dia itu sudah terpisah antara alam dunia ini, ya, kita bisa dengan alam dunia. Jadi jiwanya diangkat. Nah, pada saat itu yang ketika orang mati terus jasadnya udah nggak ada jiwa, ya. Nah, jasadnya inilah yang dikubur. Nah, ketika di alam barzah atau biasa kita bilang alam kubur, ya, nah itu sering perdebatan apakah benar,
di alam kubur itu kita mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Kan kita belum dihisab. Dihisab adanya di hari kiamat. Ya. Ini juga diceritakan dalam Al-Qur'an bagaimana ya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang keluarga Fir'aun atau tentang Fir'aun dan sekutunya, disebutkan an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyya wa yauma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab. Ya. Jadi Fir'aun itu sebelum nanti di akhirat dia mendapatkan, diperlihatkan tempatnya dari apa? Dari neraka. Jadi jiwanya itu mengalami penyiksaan. Jadi kalau jasadnya ya dimakan tanah seperti itu. Ya, ada juga jasad yang dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Banyak kita lihat jasad para syuhada tetap masih utuh. Itu karena memang ini adalah jasad ini karena selalu ya, dekat dengan Allah muliakan dia. Tapi sebenarnya yang diazab, yang mengalami azab ya, ketika di alam barzah atau ya, orang sering dulu kalau Rasulullah bilang alam kubur ya, dalam hadis itu maksudnya adalah alam barzah ya, karena umumnya lil ghalib ya, karena umumnya orang meninggal itu dikuburkan. Tapi bagaimana orang yang meninggal di pesawat, hancur pesawatnya, dia orang nggak benar, apa nggak dapat alam azab kubur? Dia tetap dapat azab ya. Alam kubur ini maksudnya azab alam barzah ya, alam barzah, karena jiwanya yang akan diazab seperti itu. Nah, lanjut setelah itu, dan juga jiwa masih ada kemungkinan menambah deposit amalnya ya, masih di kita itu masih sebelum kiamat ini ya. Karena itu ada hadis Nabi, idza mata ibnu adam inqata'a amaluhu illa min thalathin. Kalau meninggal anak Adam terputus amalnya, artinya dia nggak bisa beramal lagi. Orang udah jasadnya udah dikubur kok, tapi dia bisa ya mendapatkan deposit tambahan amalnya itu dengan ya ilmin waladin sholihin yad'u lahu au ilmin yuntafa'u bihi ya, waladin sholihin yad'u lahu ya, dengan sedekatin jariyah, sedekah jariyah ya, ilmu yang bermanfaat atau anak yang mendoakan ya, itu ya terus. Jadi walaupun dia udah nggak bisa bekerja, nggak bisa beramal, nggak bisa salat, nggak bisa puasa, tapi pahalanya terus masih bertambah karena ini belum dihisab ya, belum dihisab. Nanti ketika datang hari kiamat, nah kan jiwa terpisah dari jasad kan tadi. Ketika datang hari kiamat ya, hancur semuanya, kemudian Allah ciptakan lagi langit, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Ketika bumi digantikan dengan bumi yang baru dan langit-langit digantikan dengan dengan langit yang baru ya, terus pada saat itu ya, kita dibangkitkan, wa nufikha fis-sur. Kita itu sering baca dalam surah Yasin kan, wa nufikha fis-suri fa idahum minal ajdathi ila rabbihim yansilun. Wa nufikha fis-sur, ketika ditiup sangkakala. Ini sangkakala kedua. Kalau sangkakala yang pertama hancurnya alam semesta ini, sangkakala kedua ya, setelah diciptakan kembali ini alam semesta, ditiupkan sangkakala kedua, manusia dibangkitkan dari kuburnya. Dari mana? Kan udah hancur. Ya Allah Maha Kuasa. Sekarang aja ya, jasad yang sudah hancur dikubur, kalau masih ada sisa gigi atau apa, bisa tahu nih jasad siapa. Sekarang dengan forensik kan, dia tahu DNA siapa ini, apalagi Allah ya. Jadi nggak bakal ketuker itu ya. Jasad Allah bangkitkan lagi. Allah mampu. Man yuhyil idhama wa hiya ramim qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah. Ketika Abu Jahal tanya, siapa yang bisa menghidupkan ini tulang belulang, di bawah tulang belulang yang hancur, siapa yang bisa menghidupkan tulang belulang yang sudah hancur lebur ini?
yuhyihal ladzi ansya'aha awwala marrah. Yang akan menghidupkan adalah yang menciptakannya pertama kali. Allah mampu menciptakan dari tiada, apalagi mengulangnya. Nah, ketika dibangkitkan dari kuburan, dibangkitkan, nah pada saat itu ketika dibangkitkan dipersatukan lagi antara jasad dengan jiwa, ya. Wa idzan nufusu zuwijat, dan apabila jiwa-jiwa dipasangkan kembali. Dipasangkan dengan apa? Dengan jasad. Ketukar enggak? Enggak. Jadi enggak perlu adanya nama ruh yang biasa sekarang ada nama ruh, mesti tahu ntar enggak tahu dari mana dasarnya. Ini nanti Allah pasangkan, enggak ada yang ketukar satu sama lain. Ya, jasadnya itu, jasadnya pun beda dengan jasad yang sekarang, tapi jasadnya si A tetap jiwa si A, ya, dipasangkan dengan jasad itu. Kembali jasadnya ke dalam jiwa tadi. Nah, pada saat itulah manusia, ya, akan dikumpulkan di padang mahsyar. Pada saat itulah kita manusia itu akan disidangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, nanti ketika di neraka, oleh karena itu kalau di neraka bukan jiwa saja, memang jiwa ini yang mempertanggungjawabkan, tapi badan ini juga jiwa, ada jasad seperti kita di dunia. Ada jasadnya nanti. Kan ketika di neraka Allah Subhanahu wa taala sebutkan innalladzina kafaru, ini An-Nisa 56. Innalladzina kafaru biayatina saufa nuslihim nara. Sungguhnya orang-orang yang kafir dengan ayat-ayat kami, kelak kami akan masukkan mereka ke dalam api neraka. Kullama nadijat juluduhum, setiap kali kulit mereka ini matang karena kebakar, badalnahum juludan ghairah, kami ganti dengan kulit yang baru. Liyadzuqul azab, tujuannya untuk agar supaya mereka merasakan azab. Ini membuktikan bukan saja nanti di neraka jahanam bukan saja jiwa yang diazab, tapi maksudnya jiwa yang sudah masuk ke dalam jasad, ya. Ini jadi gambaran seperti itu. Nanti mungkin banyak lagi ayat-ayat Quran yang mendukung ini sebagai catatan, antum catat, ya. Kalau kita renungkan ketika baca Al-Quran lagi, nanti akan dapat lagi pengetahuan-pengetahuan yang baru dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sungguh rugi kalau kita jauh dari Al-Qur'an. Dan ini Al-Qur'an bukan itu saja, bukan pengetahuan yang kita dapat, hidayat kita dapat. Ini menjadi syafi' nanti di yaumil qiyamah. Menjadi penolong kita, ya. Menjadi advokat kita nanti di yaumil qiyamah. Ya. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.